Halo sahabat Kompas, menjelang konklav pemilihan paus untuk Gereja Katolik, kita akan sedikit membahas apa sih konklav itu dan seluk-beluk di dalamnya. Kali ini saya sudah bersama dengan Romo Edi Kristianto. Beliau adalah pakar sejarah Gereja Katolik. Nah, kita akan banyak ngomong nih, mengulas tentang konklav dan serba-serbinya. Halo Romo, gimana? Halo, Sehat? terima kasih. Iya, Romo, saya mau tahu nih, konklav itu dari kapan sih, Romo, model pemilihan paus yang dilakukan oleh Gereja Katolik? Nah, kalau ditanyakan konklav itu sejak kapan, kita pasti membedakan antara konklav dan pemilihan paus. Oh, oke. Bedanya apa Karena itu? sangat berbeda. Sangat berbeda, oke. Konklav itu istilah itu sendiri ya. Cum dan clavis itu berarti di dalam atau dikunci, kaitannya dengan kunci, Ya, ruangan yang terkunci. makanya dilakukan di kapel Ya, Sina atau itu ya? di tempat lain yang terasing, katakanlah begitu. Kalau pemilihan paus kan sudah sejak abad pertama, maka istilah konklav itu baru dimunculkan dalam perbendaharaan gereja itu abad ke-11. Oh, abad ke-11. Istilah itu ya. Istilah konklav dipakai. Maka kaitannya dengan pemilihan paus ya kemudian itu menjadi istilah kunci untuk pemilihan paus. Tapi pemilihan paus sendiri sudah pada abad-abad pertama ya dilakukan itu, sehingga bagaimana dinamika pemilihan paus ya. Kalau kita membaca dengan tepat sejarah kepausan dan terpilihnya seorang paus, kita bisa membuat satu atau sejumlah kriteria, yaitu dari abad pertama sampai abad ke-4. Oke. Itu Di satu awal periode ya, satu periode. Belum ada sistem yang baku. Misalnya, siapa pemilih paus? Itu seperti oskop pada waktu itu. Oke. Nah, jadi ini hanya punya kedudukan, punya tanggung jawab untuk oskop Roma. Karena mungkin populasi dan umat Katolik pada masa itu juga. Jadi oskop kota Roma. Kota Roma. Jadi setingkat itu ya. Ya. Jadi tanggung jawabnya itu saja. Roma ya. Sehingga mereka yang datang atau yang dipilih untuk jabatan itu, untuk tanggung jawab itu adalah pribadi tertentu. Satu, pemuka jemaat. Oh, oke. Jadi seperti paroki. Sudah dikenal istilah kardinal juga belum, Romo? Belum, pada masa itu? Belum itu ada baru, ya? Kemudian itu ya? baru abad ke-11. Kayak bareng dengan itu ya? Kita. Terus pastor kepala. Pastor kepala, atau paroki gitu ya? Seperti itu ya, Seperti itu. ke archiprete itu istilahnya. Jadi hanya beberapa, katakanlah tidak sampai 100 kan, hanya lingkungan sekitar Kecil, Roma. okay. Jadi itu sampai abad keempat. Sampai abad keempat modelnya seperti itu ya? Seperti itu. Jadi tidak melibatkan misalnya ada oskop yang di Paris atau di London gitu. Tidak, hanya sekitar itu karena punya tanggung jawab di sekitar Roma. Tapi sudah disebut paus pada masa itu? Nah itu kan memang disebut paus, tapi dalam tempatnya itu kan ada 5 atau 4 pusat kekristenan. Oke. Yerusalem, Antioquia, Alexandria, nantinya Konstantinopel dan Roma. Tapi Konstantinopel itu
nanti ditetapkan sebagai pusatnya itu pada abad keempat. Jadi pimpinannya disebut sebagai paus. Paus. Karena dia berkedudukan di Roma, meneruskan semangat pelayanan dari Petrus. Santo Petrus. Gitu. Setelah itu gimana, Mas? Setelah abad 4? Setelah keempat, kemudian sampai dengan abad ke-11. Nah, ini agak sedikit kacau. Oke. Kacau terutama karena peranan penguasa sipil. Oh. Ya, jadi siapa yang menjadi pemilih Oskop Roma itu terutama raja-raja elektors. Jadi oskop-oskop di tempat lain tidak begitu punya peranan karena memang karena belum ada kardinal ya waktu itu masih sampai abad 11 itu belum ada. Maka perhatian pada pimpinan kerajaan atau kekaisaran, kemudian pemimpin-pemimpin jemaat yang jumlahnya lebih besar. Jadi pada masa itu dipandang ya, soalnya kekaisaran, kerajaan ya. Maka ketika abad ke-8, abad ke-9 bahkan itu kekaisaran Roma yang suci, Sacrum Romanum Imperium, itu peranannya sangat besar. Dominan juga ya. Ini apa namanya, kaisar itu sangat besar di dalam bahkan dia bisa membatalkan pemilihan ini. Veto ya. Veto. Karena itulah yang membuat Gregorius yang ke-7 untuk merombak sistem pola seperti ini ya. Jadi pada abad ke-11 kemudian yang disebut Dectatus Papae, itu ada 27 poin yang menyatakan gereja, pimpinan gereja universal tidak boleh berada di bawah kekaisaran atau raja. Bahkan sebaliknya, dia berada di atas. Melebihi. Makanya karena selama 5 abad ini pimpinan gereja seperti dikurung dalam ketidakmampuan. Ya. Nah, kemudian mulai pada abad ke-11 itu sampai dengan abad ke-16 itu ada sekarang menjadi konsen gereja. Pimpinan gereja ditentukan oleh oskop-oskop bahkan kardinal yang tadi mulai jadi praktis setelah abad ke-11 siapa yang menjadi paus itu yang seperti yang terjadi saat sekarang. Ini. Jadi sudah ada istilah kardinal juga gitu ya, yang dipilih dan mereka yang menentukan. Jadi yang saya sebut tadi archiprete itu kemudian disebut kardinal. Ya, jadi tidak sama dengan oskop itu, karena berbeda. Maka sampai dengan saat ini pun tidak semua kardinal itu ada oskop. Abad ke-18 setelah reformasi dari Martin Luther itu gereja menjadi mengatur dengan sangat bagus. Ada ketentuan bagaimana tata caranya, prosedurnya bagaimana. Apakah kalau sudah tua juga tetap bisa dipilih. Jadi mulai lebih rigid ya.